Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah perancangan alat 1, yaitu lanjutan dari perancangan bejana. Apabila pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan tentang bejana bertekanan dalam, maka kali ini akan kami jelaskan tentang perancangan atau desain bejana untuk tekanan luar, atau kita biasa menyebutnya dengan external pressure vessel. Perbedaan mendasar dari bejana bertekanan luar tentu saja apabila pada materi yang sebelumnya tekanan di dalam tangki atau di dalam bejana itu selalu kondisinya dia lebih tinggi daripada yang di luar atau atmosferik. Nah, yang kali ini tekanan atau pressure untuk di dalam tangki ini ternyata lebih rendah dibandingkan dengan tekanan yang di luar atau atmosferiknya. Nah, sehingga boleh dikatakan bahwa nanti kasusnya adalah di mana P1 ini akan kurang dari P2. Nah, atau kita mungkin sering menyebutnya dengan istilah vakum. Ya, jadi vakum itu ketika suatu sistem memiliki tekanan di bawah tekanan atmosferik. Nah, contoh pengaplikasiannya ini banyak ya, terutama untuk alat-alat perpindahan panas umumnya. Ya, misalkan saya ambil contoh untuk evaporasi, beberapa proses evaporasi untuk mempercepat proses evaporasi diberlakukan sistem vakum di dalam bejana. Nah, itu tujuannya untuk menurunkan tekanan uap sehingga solvent akan lebih cepat menguap. Nah, kemudian terkait dengan bejana external pressure ini sekali lagi apabila tekanan di dalam bejana lebih kecil dibandingkan dengan tekanan di luar bejana. Saya ambil dua contoh di sini. Misalkan saya memiliki bejana dengan koil pemanas, di mana tekanan di dalam bejananya adalah sebesar PI dan tekanan atmosferiknya atau tekanan udara di luar adalah PO aksen. Ya, maka apabila PI ini ternyata dia kurang dari PO aksen, ya dapat dikatakan bahwa ini adalah contoh dari bejana bertekanan luar. Berikutnya adalah bejana pada jaket pemanas, ya dilengkapi dengan jaket pemanas. Di sini ada dua tekanan yang ada di luar. Yang pertama PO aksen sendiri, ya tekanan udara luar, dan ada lagi juga PO. PO adalah tekanan yang ada di dalam jaket. Misalkan kalau kita pakai jaket pemanas itu umumnya pemanasnya berupa steam, ya. Jadi ini bisa tekanan steamnya. Nah, mungkin atau bisa saja terjadi tekanan steamnya nanti lebih besar daripada tekanan di dalam bejana, ya. Sehingga di sini nanti kasusnya PI ini akan kurang dari PO dan juga PI nanti akan kurang dari PO aksen. Nah, dalam kasus ini juga contoh untuk bejana yang bertekanan luar. Untuk yang berikutnya akan saya jelaskan tentang nilai L, ya. Apa itu nilai L? L adalah satu parameter, ya, tinggi, di mana tinggi ini nanti akan kita gunakan untuk dasar dalam melakukan trial nilai ketebalan silinder khusus untuk bejana bertekanan luar. Kenapa sedikit berbeda ya dengan yang bejana bertekanan dalam? Untuk external pressure di sini tantangannya adalah teman-teman harus bisa men-trial harga TS. Jadi kalau biasanya TS bisa kita hitung di internal pressure, nah yang sekarang itu harus ditebak dulu atau kita istilahnya di trial dan error. Nah, nanti apa constraint-nya sampai harus trial dan error berhenti, ya kriterianya harus seperti apa nanti akan saya jelaskan. Saya jelaskan dulu tentang L. Jadi untuk men-trial TS ini Anda butuh L tentu saja, dan nanti juga butuh yang namanya diameter inside dari bejana yang kita miliki. Oke, yang pertama nilai L pada kasus bejana di sini bejana biasa, ya, tanpa sabuk, kemudian tanpa koil, tanpa jaket.
biasanya nilai L-nya ini sudah diwakili dengan nilai LS. Nah, jadi LS adalah tinggi silinder, itu sudah sama dengan L. Jadi kalau diketahui, misalkan LS-nya sudah diketahui, maka nilai tersebut sudah mewakili L. Untuk yang berikutnya, kalau kasusnya seperti ini, misalkan tutup kita, ini dia golongannya yang model polyspherical, kemudian tutup-tutup yang dia memiliki kelengkungan tertentu, ya. Ini nanti kita bisa lihat di halaman 85, nanti akan saya tunjukkan. Di sini ada yang namanya nilai SF atau straight flank. Jadi sebelum tutup ini melengkung, ada bagian lurusnya yang hanya sedikit sempit ini. Nah, ini kita sebut dengan SF atau straight flank. Untuk straight flank sendiri, nilainya bisa dilihat di buku Browner ada di halaman 88. Nah, untuk kasus yang seperti ini, ketika nilai straight flank-nya ini ada, maka yang akan menjadi L nanti adalah LS ditambah dengan HA plus SF dibagi 3. Samanya seperti itu. Jadi kalau tutup kita dilengkapi dengan straight flank, maka nilai SS-nya bisa dilihat dari halaman 88. Kemudian apa itu SF bisa dilihat di halaman 85. Nilai L-nya nanti adalah LS plus HA plus SF dibagi 3. Yang berikutnya adalah apabila bagian atas dan bawah kita ini sama-sama katakanlah standar dishead, kemudian dia memiliki SF baik di tutup atas maupun di tutup bawah, karena bawahnya tidak conical ya, jadi ada sedikit lengkungan. Nah, sebelum lengkungan ini pasti ada satu bidang yang dia lurus dulu sebelum berbelok, ini kita sebut dengan straight flank. Nah, ini nanti berarti nilai L-nya adalah LS, jadi tinggi silinder ditambah dengan 2 kali. Nah, kenapa 2 kali? Karena dia ada di bagian atas dan ada di bagian bawah. Berikutnya adalah bejana dengan jaket. Ya, bejana dengan jaket, L-nya nanti itu di sini harusnya setinggi liquid di dalam bejananya. Nah, jadi untuk bejana yang dilengkapi dengan jaket, liquid kita kan hanya akan setinggi rendamannya jaket ya. Nah, nanti nilai L-nya ini juga hanya akan setara dengan liquid di dalam silinder. Jadi L-nya sama dengan LLS. Berikutnya yang memiliki sabuk atau penguat, berarti dia akan punya bagian atas sebelum sabuk, kemudian sabuknya sendiri, kemudian bagian bawah setelah sabuk. Nah, L-nya berarti total dari semuanya. Jadi ada L1, ada L2, plus juga dengan berapa tinggi sabuk atau penguatnya. Untuk bagian penguat nanti akan ada subbab tersendiri yang membahas tentang hal ini. Oke, mungkin bisa saya tunjukkan sedikit ya terkait dengan SF tadi. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan SF. Nah, ini jadi kalau teman-teman lihat untuk yang dia standar dishead aja ya, untuk yang B, yang shallow dis ini. Nah, kalau yang ini kan standar dishead yang biasa kita kerjakan. Nah, ini dia punya SF juga. Jadi sebelum lengkungan ini dia punya sisi tegak dulu. Begitu juga dengan yang ini. Jadi SF itu atau straight flank itu sisi tegak sebelum ada lengkungan. Artinya seperti itu. Untuk melihatnya nanti bisa dilihat di halaman 88. Oke, kemudian pembahasan selanjutnya, tadi saya sudah bilang bahwa kita untuk men-trial itu butuh nilai L dulu, ya. Jadi nilai L ini tergantung spesifikasi bejana kita.
Tadi kurang lebih ada 5 yang saya sampaikan spesifikasinya. Nah, punya Anda nanti tergolong yang mana, Anda cari atau simpulkan sendiri dari soal yang disajikan. Kemudian dari nilai L ini kita akan lakukan trial dan error. Nah, siapa yang di trial? Yaitu tebal silinder atau TS. Nah, kemudian apa kriterianya bahwa trial kita sudah harus berhenti atau sudah benar? Nah, itu ketika P allowable-nya itu lebih besar dari P teoritis atau tekanan yang diizinkan itu lebih besar dari tekanan teoritis. Jadi kalau tekanan teoritis itu adalah kebutuhan atau tekanan yang real yang kita miliki, allowable itu adalah tekanan yang mampu ditahan oleh silinder yang kita punya dengan ketebalan tertentu. Itu pengertiannya. Nah, untuk P teoritis sendiri nanti persamaannya adalah P2, jadi tekanan atmosferiknya itu dikurangi dengan tekanan di dalam bejana. Untuk P yang diizinkan atau allowable-nya itu adalah B dibagi DO per TS. B itu adalah satu konstanta yang kaitannya dengan yield strength atau kemampuan dari satu material untuk dia bisa menahan tekanan tertentu. Nah, nilai B ini didapat dari grafik yang di buku Brownell itu ada di grafik 8.8 atau bisa juga dilihat di appendix I. Ya, nanti akan saya tunjukkan di akhir. Karena di appendix I nanti Anda akan punya banyak sekali grafik, nah Anda harus pakai yang mana? Ternyata grafik-grafik ini punya spesifikasinya masing-masing. Ya, jadi Anda harus tahu material yang Anda pakai apa, dia yield strength-nya ada di range berapa, jadi dua itu yang harus diperhatikan. Yield strength dan juga dia terbuat dari material apa untuk menentukan B. DO adalah diameter luar bejana, TS adalah tebal silinder yang akan di trial. Kemudian untuk bisa mendapatkan nilai B itu lumayan panjang stepnya ya. Sebenarnya cuma baca grafik aja, tinggal Anda ketelitiannya seperti apa ya. Nah, yang pertama harus dihitung, tadi kan saya bilang Anda butuh L. L-nya itu untuk mendapatkan sumbu Y yang di sebelah kiri. Jadi Anda butuh L per DO, Anda baca di kiri nanti ada angkanya. Kemudian kalau sudah, Anda bawa ke kanan sampai dia berpotongan dengan DO per TS. Nah, TS-nya ini yang Anda trial. Kalau sudah berpotongan, tarik ke atas sampai motong suhu operasi yang Anda punya, baru kemudian baca ke kanan. Baru Anda dapat nilai B. Jadi kurang lebih ada 4 step sampai Anda dapat nilai B. Yang pertama, hitung L per DO, baca di kiri skala, tarik ke kanan sampai memotong DO per TS, bawa ke atas sampai dia memotong suhu temperatur di mana Anda beroperasi, tarik ke kanan lagi sampai Anda mendapatkan B. Nah, jadi kurang lebih ada 4 tahapan sampai Anda mendapatkan nilai B. Nah, setelah ini akan saya jelaskan bagaimana tahapan perancangan bejana bertekanan luar khusus untuk bagian silindernya dulu. Jadi belum yang tutup atas maupun tutup bawah. Tahapan perancangan bejana bertekanan luar untuk bagian silinder ini kita mulai dari kita harus memiliki dulu data berapa panjang silindernya dan berapa diameter dalam, kemudian berapa tekanan atmosferik di luar tangki dan berapa tekanan di dalam tangki. Setelah itu kita bisa menghitung tekanan teoritis ya. Tekanan teoritis itu adalah P2 atau tekanan luar dikurangi dengan tekanan dalam. Nah, ini teman-teman harus benar-benar paham ya konsep dari yang namanya vakum. Vakum itu karena tekanan di dalam lebih rendah, berarti sebenarnya nilai untuk pressure gauge-nya sendiri adalah negatif. Kemudian untuk nilai dari tekanan luarnya sendiri karena satu atmosfer absolutnya
maka dalam PSIG 1 atmosfer di luar itu setara dengan 0 PSIG yang terbaca di alat ukur. Nah, ini teman-teman jangan bingung membedakan ya kondisi vakum dengan kondisi normal. Kemudian untuk yang berikutnya kita trial nilai TS ya. Di tahapan ini kita trial nilai TS. Nilai TS kita masukkan untuk menghitung DO. Karena kita tahu bahwa nilai DO itu adalah DI plus 2TS. Jadi TS-nya didapatkan dari trial tadi. L-nya sudah diketahui, DI diketahui ya. Atau kalau Anda mau hitung, cara hitungnya sama seperti yang di internal pressure, jadi harus tahu debit fluidanya, waktu tinggal dan sebagainya, densitas ya. Nanti Anda akan dapat nilai L dan DI. Yang berikutnya untuk nilai L per DO sudah. Yang berikutnya Anda hitung nilai dari DO per TS ya. DO sendiri sama seperti yang tadi, yaitu DI plus 2 kali TS dibagi dengan TS ya. Nanti dari sini Anda dapat dua nilai, yaitu L per DO dan DO per TS. Selanjutnya, dua nilai ini plus dengan data suhu operasi, nanti Anda bisa gunakan untuk mendapatkan nilai B yang dari grafik 8.8. Kalau sudah, ya, nanti Anda hitung berapa tekanan allowable-nya. Apabila tekanan allowable kurang dari tekanan teoritis, atau kasusnya P allowable sudah lebih dari tekanan teoritis tapi tidak sampai memenuhi standarnya yaitu sekitar 10-20%, maka Anda ganti nilai TS dengan yang berikutnya yang lebih tebal ya. Jadi kita trial lagi gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi sekali lagi ketika sudah sampai ngitung di tahap P allowable ya, sampai di sini, apabila P allowable-nya dia lebih dari P teoritis, maka Anda bisa lanjut hitung delta P. Kalau tidak, langsung kembali trial dengan TS yang lebih tebal. Tapi ketika nanti menghitung delta P, ternyata delta P-nya ini tidak memenuhi 10 atau 20% range-nya, maka Anda harus juga kembali mentrial TS yang baru. Nah, baru nanti tentukan ya, kalau sudah dapat memenuhi kaidah, TS-nya disimpulkan, oh berarti itu sudah TS yang benar, baru kemudian Anda menentukan DO dan DI baru. Setelah itu nanti menentukan THA dan THB. Nah, untuk perhitungan THA dan THB, ini nanti kita lihat juga tipenya apa. Ya, karena masing-masing memiliki spesifikasi perhitungan yang berbeda-beda. Nah, setelah ini akan kami jelaskan bagaimana mendapatkan nilai THA dan THB. Jadi sebelum itu saya berikan conclusion dulu pada tahap perencangan untuk bejana bertekanan luar. Jadi kita punya data L, DI, P2, dan P1. Anda hitung P teoritis, Anda coba trial nilai TS, dari nilai tertentu berdasarkan DO kan bisa Anda coba lihat daftar TS mana yang mungkin untuk pakai ya. Kemudian ada nilai L per DO, hitung nilai DO per TS, L, DO, dan DO per TS digunakan untuk menentukan nilai B. Setelah itu menghitung P allowable. Kalau P allowable-nya sudah lebih dari P teoritis, lanjut menghitung delta P. Kalau masih kurang, trial lagi TS-nya dengan TS yang lebih tebal. Kalau misalkan delta P sudah dihitung ternyata juga tidak memenuhi kaidah, langsung balik lagi cari TS yang lebih tebal. Kalau sudah, ternyata semuanya syarat ini sudah dipenuhi, baru bisa Anda simpulkan TS Anda sudah benar. Kalau TS sudah benar, lanjut menghitung DO dan DI yang baru sesuai dengan tebal yang sudah Anda miliki. Nah, setelah itu baru langkah selanjutnya bisa menghitung THA dan THB. Yang berikutnya akan saya jelaskan bagaimana menentukan THA dan THB.
Berikut ini adalah panduan atau persamaan yang biasa atau bisa digunakan untuk perancangan baik itu tutup atas dan tutup bawah. Di sini yang saya sajikan kebetulan hanya 3 yang umum dipakai di industri, yaitu ada standard dish head, kemudian ada hemispherical, dan ada conical. Untuk yang selain ini, Anda bisa lihat sendiri ada di chapter 8 di buku Brownell and Young untuk dipelajari sendiri ya. Nah, di sini yang pertama, standar dish head untuk tebal tutup atas biasanya. Untuk standar dish head sendiri, panduan untuk melakukan perancangan yang pertama, kalau tadi di silinder Anda trial TS, yang di sini kita trial TH. Sebenarnya nilai dari TS dan TH itu sama ya, tebal plat itu kan sudah standar ya, tinggal istilahnya aja kalau TH berarti digunakannya untuk tutup. Kalau tutup atas berarti THA, kalau tutup bawah berarti THB, biasanya kan gitu. Nah, di sini untuk nilai TH, tebal tutup kita trial ya, sama dengan yang tadi, hanya istilahnya TH. Kemudian kalau di silinder Anda harus menghitung nilai L per DO. Nah, ini kita sekarang tidak menghitung nilai L per DO, tapi kita ganti ya dengan dia dihitung, yaitu RC dibagi dengan 100 dikali TH. RC itu adalah radius curvature. Nanti Anda bisa lihat di Brownell and Young pengertiannya seperti apa. Tapi dalam hal ini untuk standar dish head, nilai dari RC sendiri adalah senilai dengan diameter outside ya. Jadi RC atau RC-nya ini akan sama dengan DO. Kemudian khusus untuk yang standar dish head, tidak perlu menghitung nilai DO dibagi dengan TS ataupun TH, ini tidak kita hitung. Anda bisa langsung gunakan di kurvanya ini ada yang namanya sphere line. Ya, untuk sphere line ini langsung bisa digunakan untuk dia yang tutupnya tipe standard dish head atau tipe yang hemispherical. Jadi yang agak-agak membulat tutupnya itu Anda bisa gunakan sphere line ini. Kemudian kalau yang di awal tadi Anda menghitung nilai L per DO di sumbu Y-nya, ini bisa juga digunakan untuk nilai RC per 100 kali TH. Jadi ini ada dua fungsi. Kalau untuk silinder dia membaca L per DO, tapi kalau untuk tutup dia bisa membaca untuk RC dibagi dengan 100 dikali TH. Ya, sama sumbu Y-nya ada di sini yang di sebelah kiri. Kemudian kalau tadi kan harusnya tarik ke kanan sampai motong DOTS kan, DO per TS kan. Nah, karena di sini tipenya dia langsung standar dish head, jadi motongnya langsung dengan sphere line yang ini. Jadi nanti misalkan ketemunya 2, Anda tarik ke kanan sampai sphere line, kemudian baca ke atas sampai motong suhu. Nah, ini suhu yang saya maksud ya, suhu operasi, baru kemudian baca ke kanan. Nah, ini nilai B-nya ada di sini. Ya, ini nilai B. Jadi ini sumbu yang pertama yang saya maksud, ini nilai DO per TS, ada di sini juga. Kemudian ada suhu, baru baca ke kanan berupa B. Nah, khusus untuk yang hemispherical dan standar dish head, tidak perlu menghitung DO per TS, tapi langsung dipotongkan dengan sphere line yang ada di sini. Kemudian untuk allowable pressure-nya atau tekanan yang diizinkan, di sini Anda gunakan rumus yaitu B dibagi 100 dikali RC dibagi 100 kali TH yang sudah Anda dapatkan di sini nanti. Ya, tinggal Anda kalikan 100 dengan ini. Nah, nanti B dibagi dengan hasil perkaliannya tadi, nanti dapat P allowable. Prinsipnya sama, ketika P allowable nanti ternyata sudah lebih dari tekanan teoritis ya, delta P-nya sudah memenuhi standar yaitu antara 10 sampai 20%, maka perhitungan sudah selesai, berarti trialnya sudah benar ya. Tapi kalau masih kurang, coba lagi dengan ketebalan yang lebih besar lagi, yang lebih tebal, ya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, untuk hemispherical, bedanya hanya di radius curvature-nya tadi. Kalau yang pertama, RC-nya sama dengan DO untuk standar dish head. Untuk yang hemispherical, RC-nya ini adalah setengah DO. Selebihnya caranya sama.
Jadi L per DO tidak dihitung, diganti dengan RC dibagi 100 TH, di mana RC-nya setengah DO. Kemudian perhitungan DOTS-nya ditiadakan, Anda bisa langsung pakai potongkan dengan Spearline yang ini tadi. Untuk allowable-nya juga sama, yaitu B dibagi 100 kali RC per 100 kali TH. Ya. Itu bisa ambil dari sini, ya, langsung kali 100, B-nya dibagi hasil perkaliannya tadi. Ini akan sangat cepat kalau teman-teman mengerjakannya di Excel, ya. Kemudian conical, biasanya ini untuk tipe bawah ya, yang conical ya. Untuk tipe conical, sama kita trial, tebal tutupnya di trial dulu, kemudian perhitungan L per DO-nya nanti diganti dengan HB per DO. Jadi ini tidak dihitung, tapi menghitungnya HB per DO atau tinggi tutup bawah. Tinggi tutup bawahnya sama ya, seperti yang perhitungan sebelumnya, D dibagi 2 kali tangen setengah alfa. Kemudian DOTS-nya bukan ditiadakan, tapi diganti dengan DO per TH. Ya, jadi nilai DO per TS di sini, ini bagian yang ini, garis yang ini, atau yang ini, bisa juga ya. Nah, ini kita ganti dengan DO per TH. TH-nya dari mana? TH trial tadi. Baru kemudian kita ngitung P allowable-nya atau allowable pressure-nya sama dengan yang di silinder, yaitu B dibagi DO per TH. Kalau yang di silinder tadi DO per TS, yang di sini DO per TH. Step-nya kurang lebih seperti itu. Oke, setelah ini akan saya tunjukkan bagaimana perhitungan di Excel untuk kita menentukan dimensi, paling tidak ada tebal silinder, kemudian ada tebal tutup atas, tebal tutup bawah. Ya, ini nanti kalau sudah tebal tutup atas, tebal tutup bawah, nanti bisa menghitung yang lain-lain juga. Nah, seperti Anda standarnya melakukan perancangan untuk yang internal pressure kemarin ya. Di sini memang agak lebih menantangnya, yaitu Anda harus trial tadi ya, dan setiap trial Anda akan mendapatkan nilai B yang berbeda, makanya di sini Anda harus banyak-banyak membaca grafik seperti itu. Oke, setelah ini akan saya lanjutkan penjelasan terkait dengan contoh soal bagaimana menentukan TS, TH, tutup atas, tutup bawah. Latihan soal ini bisa nanti teman-teman gunakan untuk media berlatih. Nah, karena nanti akan saya bagikan soft file untuk Excel-nya. Yang ini belum saya gunakan sistem auto scoring, jadi nanti Anda coba sendiri, Anda diskusikan dengan teman Anda antara satu dengan yang lain hasilnya sama atau tidak ya. Kemudian untuk penggunaan grafik di sini saya bebaskan, Anda mau lihat di buku silakan ya, atau seperti saya, jadi dari screenshot dari grafik, kemudian di gambarnya juga di Excel itu juga silakan, malah lebih baik karena nanti akan terlihat hasil bacaannya jadi satu dengan perhitungannya. Oke. Jadi di sini problemnya yang pertama ada bejana bertekanan luar, diameternya 14 feet, jadi ini diameter inside ya. Kemudian tinggi bagian silindernya 21 feet, tutup bawah berbentuk conical dengan sudut puncaknya 45, sorry ini bukan derajat Celcius ya, 45 derajat saja. Kemudian tutup atasnya berupa dish head dengan bahan bejananya adalah SA283. Di sini yang penting disebutkan yield strength-nya yaitu sekitar 27.000 pound per inch square. Kemudian bejana dioperasikan pada suhu 750, tekanannya vakum ya, tekanan vakum 1 atmosferik atau setara dengan minus 14,7 di bawah 1 atm di bawah kondisi atmosferik. Nah, kemudian desainlah tebal bagian silinder dan tutup bejana tersebut. Oke, yang pertama, karena tidak ada keterangan apapun di sini, maka kita asumsikan bahwa ini adalah bejana biasa, tanpa sabuk, kemudian tanpa koil, tanpa jaket, dan sebagainya. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa nilai L-nya sama dengan nilai LS. Diketahui bahwa diameternya adalah 14 feet,
kemudian kita ubah ke inci berarti kali 12. L-nya atau LS-nya sebenarnya ya di sini 21 feet. Kemudian nilai L-nya kita ubah ke inci. Kemudian suhunya 750 derajat Fahrenheit. Yield strength juga diketahui sebesar 27.000 pound per inch square. Kemudian bahannya ada SA283. Alfa atau sudut puncak untuk konikelnya adalah 45 derajat. Kemudian setengah alfa berarti 22,5 derajat. Kemudian nilai dari setengah alfanya dalam radian berarti kita lakukan fungsi radians dari 22,5 yaitu 0,392699. Kemudian internal pressure-nya adalah minus 14,7, tanda negatif karena dia kondisi vakum di bawah kondisi atmosferik. Kemudian dari sini maka P teoritisnya kita hitung dulu ya. P teoritis adalah P 0 aksen atau kondisi atmosferik di luar dikurangi dengan PI. Karena di luar adalah 1 atmosfer dalam kondisi absolut berarti 14,7 PSIA, berarti dalam PSIJ adalah 14,7 dikurangi 14,7 yaitu 0 ya, dikurangi dengan minus ya, 14,7-nya tetap minus sehingga didapatkan positif 14,7 PSIG. Kemudian di trial ya, karena kalau saya sih acuannya ya, karena di sini Anda ketemu DI-nya sekitar 168, berarti untuk DI 168 Anda bisa lihat di tabel 5.7 ya. Di sini yang mungkin untuk nilai dari DO-nya adalah ke 180 karena ini kan DO ya. Kalau DI-nya saja sudah 168 kan kita tidak mungkin menggunakan DO-nya 168, pasti lebih tinggi dari itu. Jadi kita ambil yang 180. Nah, yang di 180 ini ketebalan minimum yang ada nilai R-nya adalah di 5/8. Jadi saya trial dulu untuk nilai 5/8. Nah, di sini kita contohkan ya, di nilai 5/8. Nah, di nilai 5/8, maka nilai DO-nya adalah DI ya, DI tadi ini dalam inci ditambah 2 kali TS, yaitu 5/8 yang kita trial ya. Didapatkan 169,25, di mana nilai dari L per DO berarti L dalam inci dibagi dengan DO juga dalam inci, yaitu sebesar 1,489 atau mendekati 1,5. Berarti caranya yang pertama, kita lihat dulu grafiknya. Untuk yang pertama adalah L per DO dulu ya, yang di sebelah kiri. L per DO-nya ketemu sekitar 1,5. Nah, ini 1,4, 1,6 kan, 1,5 berarti kurang lebih di sini. Nah, di antara sini. Ya. Kemudian nilai dari DO per TS-nya adalah 271. Oke, kita lihat nilai DO per TS ada 200, 250, dan 300. Berarti kalau 270 itu di antara kedua nilai ini. Saya biasanya menggunakan garis bantu ya, supaya lebih mudah membedakan garisnya. Jadi saya gambar di sini garis kuning. Kalau 270 itu berarti di antaranya 250 dengan 300. Nah, kurang lebih di sini. Nah, berarti garis yang ini tadi harus berpotongan ya dengan yang warna kuning ya. Setelah itu kita lihat suhu operasinya ada di 750, berarti antara 700 dengan 800, berarti garis ke 3 dari bawah ya dengan garis kedua. Ini kita cari garisnya antara garis ketiga dan garis kedua. Kurang lebih di sini. Kalau masih terlalu tebal ini bisa kita kurangi ketebalannya. Nah, ini sudah di antara garis kedua dan ketiga. Kalau sudah, nanti tarik ke kanan. Nah, ini kita lihat kalau kita tarik ke kanan, nah ini terbaca sekitar antara 2000 dengan 2500 ya.
Oke, berarti ini menunjukkan sekitar 2300 ya. 2300 B-nya. Nah, kemudian kita hitung P-allowable-nya. P-allowable-nya adalah B dibagi DO per TS. Ternyata menunjukkan nilai adalah 8,49. Padahal tadi ketentuannya adalah P-allowable harus lebih besar dari P-teoritis. Berarti dengan seperti ini Anda langsung lanjut trialnya dari 5/8. Ini berarti sudah tidak bisa digunakan. Anda harus trial dengan yang lebih tebal. Kita lihat di tabel. Setelah 5/8 berapa ketebalannya. Nah, ini ada 3/4 ya. Di sini ada 3/4. Mungkin nggak terlalu kelihatan. Nah, ini dia. 3/4. Jadi setelah 5/8 gagal, ya, error, ya. Makanya namanya metodenya trial dan error. Anda harus coba-coba. Karena error, ya, maka yang 5/8 tadi tidak kita pakai. Kita langsung lanjut ke yang misalkan setelah 5/8, 3/4. Kalau 3/4 ternyata masih belum memenuhi juga, ya, allowable-nya, lanjut ke 7/8 dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah coba yang setelahnya 5/8, ya, itu adalah 3/4, ternyata juga belum memenuhi, yaitu sekitar 10-20%, ya, maka saya trial lagi sampai 7/8. Nah, ternyata dia sudah jauh di atasnya yang 3/4 ya kayaknya. Coba ini 3/4. 3/4 berarti DO-nya 169,50. Ini per DO, ini DO per TS. Coba kita cari ya. Kalau per DO-nya tetap sekitar 1,49 atau 1,5. Sekarang yang berubah DO per TS-nya menjadi 226. 226 itu berarti antara 200 dengan 250. Nah, kita geser ke sini sedikit ya yang warna kuningnya. Jadi agak ke bawah. Kemudian kita sudah kekeluaran. Ini harus singkong. Nah, posisinya nanti di sini. Ini bikin jadi bergeser agak lebih ke kanan ya. Terus ini kita tarik ke atas sampai motong garis yang ke antara 2 dan 3 dari bawah. Oke, di sekitar sini. Lalu kita tarik ke kanan. Jadi sekitar di 3.200 3.250 ya. Jadi 3.250. Nah, masih kurang juga karena dia P-allowable-nya baru 14,38. Makanya saya naikkan lagi setelah 3/4 ada 7/8. Kalau 7/8 DO per TS-nya ini geser ke 194, berarti sekitar 200. Kurang di sini. Nanti yang ini bergeser lagi. Oke. Kemudian yang di sini bergeser. Ini harus sampai motong suhunya tadi di sini, jadi sekitar 4.000 karena dia motong
ini antara garis kedua sama garis ketiga. 4 kali ini 4.500 ya, sekitar 4.100 ya. Coba kalau tadi berapa, 7/8 sekitar 4.100. Nah, udah di atas nih, 21,134. Ternyata nilai delta P-nya yaitu P allowable dikurangi P teoritis ya. Yang pakai atas boleh, pakai sini boleh. Nggak usah kali 100% ya, tidak perlu dikali 100%, tapi di sini Anda sajikan dalam percentage. Ya, langsung persen. Ternyata 43,77. Nah, sebenarnya kan tadi 10 sampai 20%. Tapi ketika kita pakai 3/4 itu tidak masuk di spesifikasi. Ketika pakai 7/8 delta P-nya sudah lebih dari 20%. Terus gimana? Nah, pertimbangannya gini, daripada Anda berdesain, mending Anda overdesign ya. 7/8 adalah ketebalan yang sudah sangat minimal untuk bisa kita ambil supaya P allowable-nya masuk ke dalam spesifikasi. Jadi tidak ada masalah. Gitu ya. Jadi ketika Anda coba di bawahnya tidak masuk, coba di atasnya terlalu berlebih ya, itu udah final decision. Jadi sudah final kalau kita bandingkan dengan trial yang sebelum-sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya nilai TS-nya ada di 7/8. Nanti Anda coba sendiri ya, mungkin ada beberapa yang cara melihat grafiknya tidak tepat di 4100 ya. Mungkin bisa bergeser nilai-nilai ini, karena ini tergantung kita melihat grafiknya seperti apa. Oke, itu untuk yang silinder ya, bagian silindernya seperti itu. Nah, yang setelah ini kita akan menghitung ketebalan untuk yang tutup atas, yaitu standardized head, dan juga yang tutup bawah, yaitu yang conical. Oke, yang berikutnya adalah perhitungan untuk penentuan ketebal tutup atas ya, yang bentuknya adalah standardized head. Jadi pertama tetap diawali dengan menghitung P teoritis, kemudian pH trial. Ya, untuk pH trialnya di sini kita mulai dari ketebalan yang minimum untuk diameter outside 180 tadi ya, yaitu 5/8. Sehingga DO-nya sekitar DI plus 2TS yaitu 169,25. Nah, untuk standardized head sudah ditetapkan bahwa nilai dari RC-nya adalah 169,25 karena dia sama dengan DO. Berikutnya, Anda harus menghitung RC dibagi 100 kali pH. Ya, RC-nya DO tadi dibagi 100 kali pH yang di trial, sehingga didapatkan nilainya sekitar 2,71. Di sini Anda tidak perlu menghitung DO per TS ya, karena kita bisa menggunakan kurva atau garis yang straight sehingga dari nilainya tadi berapa, 2,71 ya, 2,71 berarti dia ada di sekitar sini. Tarik sampai dia memotong garis kuning. Oke. Kemudian kalau sudah, kita potongkan dengan suhu operasi yaitu sekitar 750. 750 itu ada di antara 700 dengan 800 ya. Nah, kemudian kita baca ke kanan. Ini harus sepresisi mungkin. Nah, ini dia ada di sekitar 4000, ini 4500 ya. Ini sekitar 4000, antara 4500 dengan 5000, sekitar 4800 ya. Saya coba masukkan 4800. Nah, ternyata sudah bisa menyediakan tekanan allowable-nya yaitu 17,73 PSIG ya.
dengan rumus tadi B dibagi dengan 100 kali FC per 100 kali pH. Nah, ini artinya dia sudah memenuhi standarnya, yaitu delta P-nya yaitu sekitar 20,58%. Nah, kan masih lebih dari 20% ya. Nah, tapi kenapa kita tetap pilih yang 5/8? Karena ini adalah ketebalan minimum untuk DI sekitar tadi 168. Jadi kemungkinannya dia ke atas yaitu 180. Ketebalan minimumnya adalah 5/8 inci. Jadi ini tetap kita ambil ya, sesuai dengan penjelasan yang sudah saya sebutkan di atas. Nah, sehingga nilai pH-nya, ini pH ya, kita simpulkan bahwa dia 5/8 inci. Oke, kemudian berikutnya tutup bawah berupa konikel. Caranya sama ya, hanya saja nanti untuk pH trial tetap sebenarnya ini harus diawali dari 5/8 juga ya. Cuman saya sudah coba ya, dan itu tidak memenuhi, jadi saya naikkan. Saya coba di 3/4. Nanti Anda hitung DO-nya, kemudian HB. HB adalah DO dibagi dengan 2 kali tangen setengah alfa. Kemudian HB per DO dapatnya 1,21. Nah, DO per TH-nya 226. Nah, cara membaca grafiknya nanti seperti ini. Untuk yang HB per DO, itu sebagai pengganti LS per DO. Jadi di sebelah sini. Ya. Nah, sedangkan untuk yang DO per TH, yang 226, itu sebagai pengganti DO per TS. Nah, berarti antara 200 dengan 250. Ya, Anda ambil tengah-tengahnya 226. Garis bantu boleh. Kemudian caranya sama, dari kiri tarik sampai motong DO per TS atau DO per TH dalam hal ini ya. Kemudian potongkan ke suhu, baca ke kanan, nanti dapat nilai B. Ya, nilai B-nya di sini kalau kita hitung untuk yang 3/4 inch ini, mungkin Anda hasilnya bisa berbeda, nanti boleh didiskusikan. Kalau misalkan Anda ingin didiskusikan, itu sekitar 23,41%. Nah, jadi kalau saya pakai ketebalan 5/8, dia tidak memenuhi PL label, saya naikkan di yang berikutnya 3/4, ternyata sudah lewat 20%. Nah, terus gimana? Nah, sama seperti keputusan yang tadi, kita harus over design. Kalau memang 3/4 ini adalah ketebalan minimum yang sangat mungkin untuk kita gunakan, karena yang di bawah ini sudah tidak memenuhi persyaratan, ya berarti ini yang kita ambil. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, jadi itu tadi bagaimana kita menentukan nilai dari dimensi-dimensi yang ada di penjara eksternal. Nanti saya berikan Excelnya, monggo teman-teman berlatih, kita bisa diskusi. Mungkin ada beberapa hasil yang tidak sama atau ada penyampaian saya yang ingin dikoreksi. Ya, saya terima dengan senang hati. Kita bisa diskusi di classroom kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Semoga tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.